Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah berkumpul. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga kami mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada para peserta yang telah hadir dalam ruang Zoom meeting ini dan juga khususnya kepada panitia yang telah menyiapkan berbagai fasilitas sehingga dapat terlaksananya kesempatan jumpa kita di pagi hari ini. Dan tidak lupa tentunya juga kepada narasumber kita yang sangat spesial pada kesempatan hari ini, yaitu Kak Erlan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, insya Allah dalam 2 jam ke depan, kita akan sama-sama menyimak dan mendengarkan pemaparan kajian Islami keluarga yang insya Allah dapat meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita sebagai ayah dan bunda di keluarga kita masing-masing, yaitu bagaimana untuk membangun ya kedekatan dengan anak-anak kita melalui komunikasi yang efektif. Dan nampaknya juga pada pagi hari ini narasumber yang spesial pada kesempatan ini telah bergabung di dalam Zoom meeting. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Kak Erlan. Apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azhar. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak Erlan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Masya Allah. Kak Erlan, lagi di Jogja atau lagi keliling-keliling kota nih? Lagi di Jogja, Mas Azhar. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ada bocoran sedikit nih, Kak Erlan. Jadi, Kak Erlan pernah ke Sangatta ya, Kak Erlan ya? Ya, tahun berapa ya? Tahun 2020 ya? Iya. Sebelum pandemi banget, berarti. Betul, bulan Februari ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Kak Erlan sudah pernah datang ke Sangatta. Gimana Kak Erlan? Masih ingat Sangatta, Kak Erlan? Masih ingat kepiting dan seafoodnya, Mas Azhar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, Kak Erlan, jazakallah khair telah bergabung di tengah-tengah kita. Nah, sebelum nanti kita mendengarkan pemaparan dari Kak Erlan, izinkan saya untuk menyampaikan biodatanya Kak Erlan. Boleh, Kak Erlan izin dulu nih. Boleh, Mas Azhar. Ya, baik. Jadi, sudah tidak asing lagi di benak kita, yaitu Kak Erlan. Nama lengkap beliau Kak Erlan Iskandar, ST. Instagram beliau ya, K_Erlan Iskandar. Ada webnya juga, www.kerlan.com. Ya, ada grup Telegramnya juga, fanpage dan YouTube-nya. Nah, YouTube-nya Kak Erlan Bercerita, channel Kak Erlan Bercerita. Nanti kita share deh, biar bapak-bapak, ibu, ayah, bunda sekalian bisa mengikuti juga. Nah, riwayat pendidikan ini dari TK sampai SMA di Lampung, Masya Allah. Kak Erlan asli Lampung ternyata ya. Nah, kemudian pada perguruan tinggi beliau melanjutkan kuliah S1 di Teknik Kimia UGM. Kemudian saat ini sedang menyelesaikan S2 Magister Psikologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian pendidikan lainnya yaitu pendidikan bahasa Arab di Mahat Umar bin Khattab Yogyakarta, kemudian ilmu syar'i atau ilmu agama di Mahat Ilmi Yogyakarta, dan bahasa Arab di Mahat Ali Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan saat ini kesibukan beliau ini sangat banyak nih, Masya Allah. Yang pertama nih yang luar biasa, suami dan ayah bahagia. Wah, ini impian semua ayah ya, dan bunda juga ya. Kemudian yang kedua, Ketua Yayasan Anak Muslim Ceria, kemudian Ketua BPH YPI Yogyakarta, penulis buku anak Maktabah Al-Faiz, pengampu grup WA Parenting Taklim Anak As-Sunnah, kemudian koordinator situs www.muslimah.org.id, kemudian penasehat Mujahadah Parents Project, penasehat Indonesia Bertauhid Kids, dan pengajar bahasa Arab
di Fudoil Academy. Masya Allah, barakallahu fiik, Kak Erlan. Nah, itu tadi sedikit penyampaian biodata Kak Erlan yang mungkin sebenarnya sudah tidak asing lagi di tengah pengetahuan kita ya. Sering sekali mungkin kalau kita nggak nemu bukunya, kita juga sudah dengarkan YouTube-nya. Nah, terkait pembahasan yang tidak jauh dari hal parenting. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kak Erlan dapat bergabung di tengah-tengah kita untuk menyampaikan langsung materi kajian Islami keluarga yang diadakan oleh Masjid Bahrul Ulum dan pengajian Muslimah Az-Zahra. Nah, alhamdulillah seperti itulah yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka. Kita berharap nanti kajian kita, susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama pemaparan materi hingga pukul 11.15. Kemudian nanti dari pukul 11.15 hingga pukul 12 tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri nanti bisa dalam bentuk tulisan melalui chat box atau penyampaian langsung setelah dipersilahkan oleh moderator. Dan bagi jamaah sekalian, ya sebelum kita mulai ada beberapa tata tertib yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, mari kita meluruskan niat ikhlas karena Allah, mengikuti kajian ini untuk meningkatkan ilmu dan juga mempraktekannya. Kemudian yang kedua, senantiasa menyiapkan catatan sehingga nanti tidak terluput hal-hal yang penting dan menarik untuk kita sama-sama pelajari. Dan yang ketiga, agar menonaktifkan audio khususnya supaya lebih nyaman nanti bagi jamaah yang lain yang mengikuti kajian ini. Dan yang terakhir, menyiapkan pertanyaan melalui chat atau persiapan jika nanti bertanya langsung setelah dipersilakan oleh MC atau moderator. Ya, nampaknya itu saja pembukaannya. Kayaknya sudah nggak sabar nih yang mau mendengarkan. Para ayah bunda sekalian, mungkin ada yang juga berkumpul bersama buah hatinya. Nah, mari kita sama-sama langsung saja kami kepada Kak Erlan Iskandar. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Azhar sudah membuka acara kita kali ini. Senang sekali nih ayah bunda bisa berjumpa di ruang Zoom ini dengan ayah bunda sekalian, memenuhi undangan dari kakak tingkat kami di Mahat Ilmi Yogyakarta dulu ya Mas Azhar, barakallahu fiik. Baik, mari kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di acara kita kali ini dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Para ayah bunda, abah dan ummahat yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga sebagaimana kita dikumpulkan pada kesempatan pagi ini, nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita di surganya nanti. Ayah bunda, para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar bersama. Jadi kita sharing santai saja ayah bunda ya. Kita akan mengeja faidah demi faidah dari Rasulullah SAW bagaimana seni membangun kedekatan dengan anak. Nanti akan kami paparkan beberapa riwayat-riwayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya berinteraksi, membangun bonding, membangun attachment, kelekatan dan kedekatan dengan anak-anak ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua. Dan Kak Erlan mohon izin untuk share screen ayah bunda sekalian. Ini dia judul kajian kita kali ini, seni membangun kedekatan dengan anak. Kajian ini diselenggarakan oleh Masjid Bahrul Ulum ya, dan juga Majelis Taklim Az-Zahra BPTB. Semoga Allah memberikan kemudahan. Sebelum kita membahas tentang seni
membangun kedekatan dengan anak, ada beberapa pijakan-pijakan penting ayah bunda yang harus sama-sama kita pahami terlebih dahulu. Setidaknya ada 3 pijakan penting yang harus sama-sama kita ketahui. Yang pertama ayah bunda, sebagai orang tua, kita harus meyakini bahwa mendidik anak itu merupakan ibadah. Karena sejatinya kalau kita sudah meyakini hal ini, maka aktivitas di dalam mengasuh dan mendidik anak akan menjadi sebuah proses kegiatan yang sangat menyenangkan dan membahagiakan. Karena pada dasarnya yang namanya ibadah itu membuat hati menjadi tenang dan membuat perasaan kita menjadi bahagia. Banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwa ibadah itu sejatinya menghadirkan perasaan bahagia. Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini diisyaratkan bahwa ibadah yang dimaksud di sini adalah berpuasa itu membuat hati menjadi bahagia. Di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah hanya dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Ala kulli hal, ada banyak dalil-dalil yang mengisyaratkan bahwa sejatinya ibadah itu harusnya membuat kita menjadi bahagia, membuat hati menjadi tenang dan senang. Maka ketika kita meyakini mendidik anak itu merupakan ibadah, berarti kita harus menjalaninya dengan perasaan yang bahagia. Karena kita sedang mengerjakan sebuah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ibadah harus ikhlas karena Allah. Sebagian orang tua ada yang mendidik anak begitu ketat di dalam mengasuh dan mengarahkan anak, tapi tendensinya berbeda. Bukan karena Allah, tapi karena tidak ingin kalah dengan anak tetangga, tidak ingin kalah dengan wali murid yang lainnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita menjadi orang tua tidak sedang berlomba dengan orang tua yang lainnya, karena anak kita punya track perlombaannya tersendiri ya. Oleh karenanya kita fokus mendidik anak kita, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Dan inilah pijakan yang pertama, kita yakini bahwa mendidik anak itu merupakan ibadah. Jadi yang namanya ibadah harus bahagia, yang namanya ibadah harus ikhlas, dan yang namanya ibadah harus minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Annakul khair fa asluhu min Allah, kata Ibnu Qayyim. Segala macam amal kebaikan itu asalnya dari Allah. Tidak akan bisa kita mendidik anak kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mendidik anak adalah ibadah, jadi kita butuh pertolongan dari Allah. Dan inilah isyarat dari ayat yang ada di surat Al-Fatihah yang sering kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Allah gandengkan kata na'budu dengan kata nasta'inu. Na'budu kami beribadah, nasta'inu kami mohon pertolongan. Kami beribadah digandengkan dengan kami memohon pertolongan. Kata para ulama, ini pelajaran berharga buat kita bahwa yang namanya ibadah tidak akan dapat kita kerjakan kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakini bahwa mendidik anak itu merupakan ibadah, maka kita harus ikhlas, harus bahagia, dan harus senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pijakan yang pertama. Kemudian pijakan yang kedua yang harus sama-sama kita pahami adalah bahwa meyakini bahwa mendidik anak itu merupakan kewajiban kita sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat ini sebagai peringatan buat kita lelaki yang beriman agar kita menjadikan visi keluarga kita cita-citanya itu mulia, yaitu bisa berkumpul bersama keluarga di surga dan terhindar dari siksa api neraka. Maka di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita para orang tua punya kewajiban untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena Allah sudah perintahkan di sini ya. Kaidah usul fikihnya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah mengindikasikan kewajiban. Allah suruh kita agar menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Kata Imam Ad-Dhahhak, caranya adalah i'malu bi ta'ati wa ta'allamu wa 'allimu ahlikum
bimaftaratu alaikum wa ala ahlikum. Kata Imam Ad-Dhahhak di dalam firman Allah ini, seolah-olah Allah itu berfirman dan memerintahkan kita untuk i'malu bi ta'ati wa ta'allamu. Beramalah taat kepadaku dan belajarlah kalian. Wa 'allimu ahlikum, dan ajarilah keluarga kalian. Bimaftaratu alaikum wa ala ahlikum. Atas sesuatu yang telah aku wajibkan pada kalian dan pada keluarga kalian. Jadi, ternyata untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, caranya adalah dengan kita sebagai orang tua untuk belajar, dan kita juga harus semangat mengajarkan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Dan ini persis seperti yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika menafsirkan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini. Kata Ali bin Abi Thalib, cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan cara allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka dengan adab. Maka dari sini, para ulama menjadikan surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ini sebagai dalil tentang kewajiban orang tua untuk mengajari ilmu kepada anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Maka terkadang sebagian orang tua ada yang menganggap kalau anaknya sudah dipasrahkan di sekolah, dipasrahkan di pesantren, ia menganggap bahwa kewajibannya di dalam mendidik akan gugur serta-merta. Padahal tidak demikian, karena mendidik anak itu tetap senantiasa ada di pundak orang tua, karena itu kewajiban orang tua. Adapun sekolah di sini sebagai partnernya orang tua. Maka di sini kita harus meyakini bahwa mendidik anak adalah kewajiban kita. Artinya, ini juga menjadi isyarat buat kita semua bahwa supaya bisa mendidik dan mengajari ilmu kepada anak, kita sebagai orang tua juga perlu untuk belajar. Pepatah Arab menyebutkan, faqidu syai' la yu'ti. Kalau tidak memiliki, maka kita tidak akan bisa memberi. Bagaimana kita bisa mengajarkan kalau kita tidak belajar? Maka kesimpulan dari pijakan kedua ini adalah kita perlu belajar ilmu agar kita bisa membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Di samping belajar ilmu, kita juga tentu perlu belajar ilmu tentang seni berinteraksi dengan anak. Dan inilah materi penting kita hari ini. Kita akan bahas tentang seni berinteraksi. Kita akan membahas bagaimana seni membangun kedekatan dengan anak. Nanti akan kita jelaskan ya. Apa pentingnya membangun kedekatan dengan anak? Apa pentingnya menyentuh hati anak di dalam proses pendidikan dan pengarahan anak-anak kita. Ini pijakan yang kedua. Lalu pijakan yang ketiga yang harus kita yakini bersama adalah bahwa kita harus yakin yang memiliki dan membolakkan hati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita bisa jadi soleh itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salahu minallah wal adabu minal aba. Kesolehan itu dari Allah, adapun adab itu pendidikan dari orang tuanya. Maka anak kita bisa jadi baik itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ini mengingatkan kita agar kita jangan sampai bosan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menggerakkan hati manusia, yang memberikan taufik dan hidayah sehingga seseorang itu semangat beribadah. Dan kalau kita sudah tahu yang membolak-balikkan hati manusia itu adalah Allah, maka kita pun harus perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar doa kita jadi semakin dekat jarak pengijabahannya, dan dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, ini juga yang akan membuat hubungan kita dengan anak-anak kita menjadi semakin baik pula. Abdullah bin Aun mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Coba diulang Kak Erlan. Kayak ini bagus buat jadi status WA ini. Baik. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Termasuk hubungan kita dengan anak-anak kita, ya, itu juga akan semakin baik manakala kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan itu akan berdampak. Salah seorang ulama mengatakan, karena pengaruh satu dosa, aku lihat gelagat buruk pada pasanganku dan hewan tungganganku. Gara-gara dosa bisa berdampak pada ketidakharmonisan keluarga. Gara-gara dosa bisa jadi
berdampak pada hubungan kita dengan anak-anak kita. Jadi ini adalah pijakan penting yang harus kita sama-sama pahami tentang pentingnya banyak berdoa dan juga memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayah bunda dan teman-teman semua yang mencintai Allah dan semoga pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memasuki pembahasan inti kita tentang seni membangun kedekatan dengan anak ya, melalui komunikasi yang efektif. Apa sih tujuannya menyentuh hati dan membangun kedekatan dengan anak? Gitu ya. Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya memudahkan proses pendidikan dan pengajaran. Karena kaidah di dalam mendidik itu ada dua, sentuh hati dan sentuh akal. Sentuh hati dan sentuh akal. Dari mana kita bisa simpulkan demikian? Dari firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Innasyirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di saat dia sedang memberikan nasihat pelajaran kepada anaknya tersebut. Apa yang Luqman katakan? Ya bunayya, wahai anakku. Kata para ulama, ini adalah bentuk munada, bentuk sapaan yang dikemas dalam bentuk isim tasghir. Dan salah satu makna isim tasghir adalah bimakna tadlil, menunjukkan kedekatan, menunjukkan kehangatan dan keakraban. Wahai anakku, ya bunayya. Maka para ulama menyimpulkan dari sapaan dalam bentuk isim tasghir ini, di sini ada upaya dari Luqman untuk menyentuh hati anaknya terlebih dahulu sebelum menyampaikan nasihat dan pesannya. Sebenarnya, Luqman bisa saja langsung menasihati anak tanpa memberikan sapaan. La tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Tapi Luqman memilih menggunakan diksi sapaan terlebih dahulu. Ya bunayya. Karena ini upaya Luqman untuk menyentuh hati anaknya. Ketika sudah tersentuh hati, maka nasihat itu akan mudah diresapi dan dipahami. Maka anaknya pun kemudian dinasihati oleh Luqman, la tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Lalu kemudian Luqman menyentuh akal anaknya dengan cara apa? Menyebutkan alasan. Kenapa nggak boleh buat syirik? Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Pesan dan nasihat ini Allah abadikan di dalam Al-Quran agar kita segenap para orang tua bisa mengambil pelajaran yang banyak daripadanya. Dan di sini kita belajar bagaimana Luqman menyentuh hati anak, membangun kedekatan terlebih dahulu agar pesan dan nasihat yang diajarkan bisa dipahami dengan baik oleh anaknya. Oleh karenanya ada kaidah penting di dalam memberikan nasihat ya, connection before correction. Pentingnya membangun koneksi sebelum memberikan koreksi. Pentingnya membangun kedekatan dan keterhubungan sebelum memberikan wasiat dan pesan-pesan. Begitu banyak ada anak yang tidak mengindahkan perintah orang tuanya, membantah ketika diperintah. Lantaran karena apa? Karena tidak ada bonding, kedekatan, keterhubungan dengan orang tuanya. Sehingga tiap orang tua perintah anak membantah. Tiap diperintah, anak tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Karena tidak dibangun kedekatannya. Kalau hati anak-anak sudah tertaut, kalau hati anak-anak sudah tertambat, maka nasihat akan lebih mudah melekat. Karena ma kharaja minal qalbi fadakhala ilal qalbi. Sesuatu yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Oleh karenanya penting sekali menyentuh hati, membangun kedekatan dengan anak ya melalui komunikasi efektif yang itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita belajar dari Nabi, bagaimana Nabi membangun kedekatan dengan anak-anak. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita sampaikan di sini. Yang pertama adalah ekspresikan rasa cinta. Yang kedua, berlemah lembut dan tidak mudah marah. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dan bercanda dengan anak. Dan yang keempat, apresiasi anak. Kita akan bahas satu-satu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan. Waktu kita panjang ya, kata Mas Azhar tadi 2 jam. Semoga tidak ketiduran ini ya bunda ya. Lama juga nih 2 jam soalnya ya. Tapi nanti coba kita persingkat ya. Semoga nanti Allah berikan pertolongan kepada kita semua. Kita akan bahas satu persatu ini. Sudah siap ayah bunda sekalian ya? Kalau siap coba ketik di kolom chat ini supaya ngetes juga nih. Memastikan ini masih nyimak semua kan ya. Boleh ketik di kolom chat. Siap lanjut ayah bunda?
Siap. Baik. Wah, ini kalau ada responnya gini senang jadinya ya. Wah, siap. Baik. Mari kita mulai ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita akan bahas yang pertama, seni membangun kedekatan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengekspresikan rasa cinta. Mengekspresikan rasa cinta ini beraneka ragam cara-caranya ya. Di antaranya yang pertama adalah dengan ekspresikan rasa cinta melalui kata-kata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya suatu kali sedang menggendong Hasan bin Ali di atas pundaknya. Nabi menggendong cucunya ini. Ketika itu Nabi berkata, Allahumma inni uhibbuhu fa'ahibbahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai Hasan, maka cintailah dia. Padahal Hasannya ada di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengajari kita untuk tidak ragu dan tidak sungkan menunjukkan rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Lah, kepada saudara sesama muslim saja, Nabi sunnahkan untuk mengungkapkan rasa cinta kita. Apalagi kepada anak-anak kita. Bahkan Nabi menyuruh para sahabatnya untuk mencintai cucunya tersebut. Nabi SAW katakan, Man ahabbani falyuhibba hadaini. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka hendaklah cintai pula dua cucuku ini. Ini pelajaran berharga buat kita para orang tua, agar tidak sungkan mengungkapkan rasa cintanya. Sebagian orang tua ada yang sungkan dan malu mengungkapkannya. Dianggapnya kurang berwibawa. Dianggapnya mungkin karena bawaan faktor pengasuhan sebelumnya jadi berat untuk mengekspresikannya. Padahal Nabi SAW mengajari kita untuk tidak malu dan tidak ragu mengucapkan rasa cinta dan sayang kepada anak-anak kita. Bahkan ini sangat efektif ya, mengungkapkan rasa cinta sembari mendidik dan memberikan pelajaran-pelajaran berharga kepada anak-anak kita. Nabi pernah terapkan hal yang semacam ini ketika beliau mengajari sahabat Mu'adz bin Jabal sebuah hafalan doa. Doanya ini disunahkan untuk dibaca di tiap akhir sholat sebelum salam. Kata Nabi SAW, Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. La tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi berkata kepada Mu'adz, Wahai Mu'adz, demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Demi Allah benar-benar aku mencintaimu. Nabi ingin mengajari hafalan doa. La tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kau tinggalkan sekalipun membaca doa ini di tiap akhir salat. Yaitu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Nabi hanya ingin mengajari hafalan doa ini. Tapi mari perhatikan. Nabi muqaddimahi pesannya ini dengan mengekspresikan rasa cinta. Yang pertama, Nabi sapa namanya terlebih dahulu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Ini pelajaran buat kita guru-guru di sekolah ya. Pentingnya menghafal nama anak didik kita. Karena dengan menyebut nama akan tidak hanya menggetarkan gendang telinga siswa, tapi akan bergetar pula hatinya. Karena dia merasa spesial dan istimewa, sebab dari sedemikian banyak siswa-siswa yang diingat nama oleh gurunya adalah nama dirinya. Masya Allah. Ya, dan Nabi praktekkan ini sebagai pengajar terbaik. Ya Mu'adz. Lalu kemudian Nabi bersumpah. Wallahi, inni la uhibbuk. Sampai mengatakan, inni la uhibbuk. Sungguh, aku benar-benar mencintaimu. Pakai lam taukid ya, penegasan. Bahkan diulang 2 kali. Nabi bilang, Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Setelah Nabi ekspresikan rasa cinta di dalam proses pengajarannya ini, baru kemudian Nabi sampaikan pesan dan nasihatnya. Banyak anak-anak ketika diperintahkan oleh orang tua membantah dan tidak mengindahkannya. Karena biasanya mereka belum paham. Mereka belum mengetahui bahwa perintah yang disampaikan oleh orang tuanya tersebut sejatinya merupakan bentuk sayang dari orang tuanya.
Karena apa? Karena orang tuanya malu ungkapkan itu semua. Maka ini dia Nabi SAW. Nabi tidak sungkan mengekspresikan rasa sayangnya. Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk. Nabi ajarkan kita untuk tidak sungkan mengekspresikan rasa cinta dan sayang agar anak-anak tahu dan paham bahwa apa yang kita perintahkan itu sejatinya adalah tanda sayang, tanda kita ingin kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi ayah bunda sudah pernah belum ngajarin anak ya, diiringi dengan mukadimah rasa cinta seperti ini, nyuruh anak ngafal Quran? Nak, ayah sayang banget sama kamu, nak. Ayo nak ngafal satu ayat Quran, nak. Sudah pernah belum kita meniru Nabi seperti itu? Atau jangan-jangan kita suruh anak kita hafal Quran, nak, hafalin Quran, nak. Tapi kita tidak pernah menunjukkan ekspresi rasa sayang. Atau bahkan jangan-jangan kita suruh anak kita ngafal Quran, tapi kitanya sibuk WA-an, sibuk sosmedan, dan lain hal sebagainya. Bahkan tidak memberikan keteladanan. Wal'iyadzubillah. Maka ayah bunda, ini pelajaran berharga buat kita. Mengekspresikan rasa cinta dengan kata-kata. Tunjukkan rasa sayang kita. Ekspresi rasa cinta juga bisa dengan ciuman, bisa juga dengan dekapan dan pangkuan. Ini juga bentuk ekspresi rasa cinta kita kepada anak-anak kita. Nabi SAW suka sekali mencium cucunya. Suatu kali ada sahabat Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk di dekat Nabi, melihat Nabi mencium cucunya bernama Hasan bin Ali. Maka Al-Aqra', sahabat ini katakan, sungguh aku memiliki 10 orang anak, namun aku tidak pernah mencium salah seorang pun dari mereka. Maka Rasulullah SAW pun memandangnya lalu berkata, Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Bagaimana kita bisa disayang anak kalau kita tidak menunjukkan sayang kita kepada anak-anak kita? Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Ekspresi rasa cinta selain dengan kata-kata, selain dengan ciuman, bisa juga dengan sentuhan. Rasulullah SAW mengajari kita untuk memberikan sentuhan-sentuhan fisik. Kalau saja di dalam dunia ilmu psikologi, beberapa tahun belakangan ini diteliti, memberikan sentuhan kepada anak itu bisa berdampak pada kelekatan antara orang tua dengan anak. Kalau saja baru saja ditemukan riset-riset penelitian semacam ini di belakangan tahun-tahun ini, maka dulu Rasulullah SAW sejak 1440-an tahun yang lalu, beliau sudah praktekkan yang demikian. Nabi di saat hendak menasihati Ibnu Umar, Nabi memegang pundaknya terlebih dahulu. Lalu kemudian baru Nabi mewasiatkan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seakan-akan seperti orang asing atau seorang musafir. Kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Syekh ketika mensyarah hadis ini, beliau sebutkan ketika itu kurang lebih usianya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma adalah sekitar 12 tahun. Ya, memasuki fase-fase remaja awal ya. Dan Nabi mengerti benar ya, sangat memahami bahwa anak-anak di fase usia ini diberikan sentuhan fisik itu akan sangat berdampak baik pada dirinya. Dan Nabi tahu karena kognisinya sudah matang, Nabi SAW kemudian memberikan nasihat pesan dengan cara analogi atau perumpamaan. Nah, beginilah ya, Nabi mengajari kita untuk memperlakukan anak sesuai dengan fase usianya. Karena ini anak sudah beranjak dewasa, sudah cukup besar, maka Nabi berikan nasihat lebih bermakna dengan perumpamaan ataupun analogi-analogi ya, dengan memberikan sentuhan terlebih dahulu. Dan Nabi juga pernah menepuk dadanya Ali. Waktu itu Ali disuruh oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Yaman. Tapi Nabi merasa minder. Tapi Ali merasa minder ya. Maka Nabi SAW kemudian memotivasi beliau sambil menepuk dadanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka Nabi pun menguatkan Ali dengan mengatakan, "Idhhab fa innallaha azza wa jalla sayuthabbitu lisanak wa yahdi qalbak." Pergilah wahai Ali, sesungguhnya Allah akan meneguhkan lisanmu dan akan memberikan hidayah kepada hatimu. Maka kemudian Ali pun jadi bersemangat. Masya Allah. Ini ekspresi rasa cinta dari Nabi SAW yang dicontohkan kepada kita. Baik itu dengan kata-kata, baik itu dengan sentuhan-sentuhan, ataupun dengan ekspresi berupa ciuman. Nah ini
faidah seni membangun kedekatan yang pertama ya, yaitu dengan mengekspresikan rasa cinta. Maka ayah bunda, para abah dan ummahat, jangan sungkan untuk ekspresikan rasa cinta kita. Setiap orang tua mesti mencintai anaknya, tapi tidak semua orang tua pandai mengungkapkan rasa cintanya. Tapi Kak Erlan, saya itu di pengasuhan sebelumnya bersama orang tua saya jarang Kak Erlan mengekspresikan rasa cinta seperti ini, gitu kan ya. Ya, toyib, kita tetap berbakti dan menghargai jasa-jasa orang tua kita, dan kita bertekad untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada anak-anak kita, gitu ya. Oleh karenanya, namanya akhlak itu kan bisa dilatih ya. Namanya akhlak itu bisa dibiasakan. Makanya Nabi SAW katakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu didapat dengan belajar, dan akhlak hilm, santun, itu bisa didapat dengan pembiasaan. Jadi, akhlak itu bisa diupayakan walaupun kita dulunya mungkin diasuh dengan gaya yang sangat langka menjumpai ekspresi rasa cinta semisal ini. Ya, tapi ini bisa kita upayakan, bisa kita usahakan ya. Karena akhlak itu kan ada dua, ada yang jibili, ada yang iktisabi. Akhlak itu ada yang memang sudah paketan pemberian dari Allah. Ada juga yang memang akhlak ini didapat dari usaha dan perjuangan dan pembiasaan. Jadi, jangan putus harapan, mari kita terapkan kepada anak-anak kita tercinta. Nah, ini seni membangun kedekatan yang pertama ayah bunda ya, yaitu dengan mengekspresikan rasa cinta. Dan yang kedua, seni membangun kedekatan dengan anak yang kedua adalah berlemah lembut dan tidak mudah marah. Berlemah lembut dan tidak mudah marah. Ibu-ibu sering marah nggak, Bu? Sering marah nggak, Bu? Oh, nggak ada jawaban ya. Kayaknya menyembunyikan amalan ya, menjaga keikhlasan. Nah, ya. Emangnya nggak boleh marah ya Kak Erlan ya? Nabi pernah marah nggak sih? Jawabannya Nabi pernah marah. Ya, kita menjumpai dalam beberapa riwayat. Ya. Nabi pernah marah kepada sahabat Usamah bin Zaid karena beliau membunuh seorang musuh yang padahal sudah berikrar dan mengucapkan la ilaha illallah, tapi tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Nabi marah besar kepada Usamah kala itu. Nabi juga pernah marah besar kepada sahabat Abu Dzar ya, karena dia melakukan perkara yang erat kaitannya dengan kebiasaan buruk orang-orang jahiliyah, yaitu mencemarkan nama baik ibu ya. Tayyib. Ala kulli hal, kita pengen bilang Nabi pernah marah, tapi tidak satu pun riwayat kita jumpai ya bahwa Nabi pernah memarahi anak-anak. Yang ada justru malah menunjukkan kalau Nabi itu bersabar, berlemah lembut dan tidak mudah marah di dalam menghadapi anak. Memang Nabi pernah Kak Erlan mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari anak-anak? Jawabannya pernah. Suatu kali Nabi SAW sedang sholat, dinaiki punggungnya saat sujud oleh cucunya. Dan Nabi SAW membiarkannya dan sengaja memperlama sujudnya bahkan ya. Sampai-sampai sahabat itu keheranan, ini kenapa kok Nabi sujud sedemikian lama? Maka seusai sholat, Nabi pun memberikan alasannya. Kata Nabi, fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Aku enggan menuntaskan sujudku sampai mereka selesai dan puas ya menuntaskan hajatnya, yaitu menaiki punggungku. Masya Allah. Nabi nggak marah, Nabi justru malah memperlama sujudnya. Inilah bukti kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW yang sabdakan, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Setiap sikap kelembutan yang ada pada sesuatu pasti akan menghiasinya, dan tidaklah ia dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Oleh karenanya ya bunda, kita menyadari bahwa ada marah-marah yang diperkenankan, ada marah yang diperbolehkan. Ya, tapi hukum asalnya pendidikan dan pengasuhan adalah dengan kelemah lembutan. Nabi SAW kalau terhadap anak itu toleransinya begitu besar. Artinya Nabi penuh dengan permakluman. Suatu kali Nabi pernah menyuruh Anas bin Malik untuk mengerjakan sebuah keperluan. Tapi Anas bin Malik ditunggu-tunggu lama, ternyata tak kunjung pulang.
Ternyata Anas bin Malik belum tuntas mengerjakan apa yang Nabi perintahkan. Anas bin Malik justru malah main bersama teman-temannya di pasar. Lantas Nabi menyusul Anas bin Malik. Nabi tidak marah, Nabi tersenyum, lalu Nabi jimpit bajunya Anas bin Malik dari belakang, gitu ya. Lalu kemudian Nabi bertanya sambil tersenyum, "Ya Unais, dhahabta haitsu amartuka?" Wahai Anas, apakah kamu sudah berangkat mengerjakan apa yang aku perintahkan? Masya Allah. Kalau nggak perlu marah, ngapain harus marah? Kalau pesan itu sudah tersampaikan dengan baik dan lemah lembut, kenapa harus sampai terbawa emosi dan marah-marah? Anas bin Malik bercerita dan memberikan kesan yang sangat luar biasa terhadap Nabi SAW selama beliau membersamainya. Karena Anas bin Malik ini kan pelayannya Nabi ya, ikut Nabi ketika dia masih kecil. Dan dia sendiri yang memberikan testimoni, "Khadamtu Rasulullah SAW ashros sinin, fama qala li ufin qattu." Aku membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Dan selama itu, beliau tidak pernah mengucapkan sekalipun kepadaku. Masya Allah ya. Ini akhlaknya Nabi SAW. Tayyib. Ayah bunda dan teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW adalah manusia yang paling lembut ya. Tapi Nabi juga pernah marah ya kepada para sahabat yang berusia dewasa. Dan inilah yang namanya konsep hikmah ya. Tegas pada tempatnya, namun kita tahu hukum asal pendidikan dan pengasuhan adalah dengan kelemah lembutan. Nabi manusia yang paling lembut, tapi Nabi yang justru menyuruh orang tua memberikan hukuman berupa pukulan kepada anak usia 10 tahun yang tidak mengerjakan sholat. Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin watribuhum 'alaiha wahum abna'u asyri sinin. Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun dan pukul mereka kalau mereka tidak mau sholat saat usia mereka sudah 10 tahun. Nabi itu manusia yang paling lemah lembut, berakhlak mulia ya. Tapi Nabi yang suruh orang tua untuk menggantungkan cambuk. Alikus saut. Gantungkanlah cambuk di rumah, di tempat orang-orang rumah yang bisa melihat dengan mudah dan leluasa gitu ya. Karena pendidikan yang ideal itu adalah al-jam'u baina targhib wa tarhib. Pendidikan yang ideal itu menggabungkan antara motivasi dan ancaman, reward dan punishment gitu ya. Tapi yang harus kita sadari, hukum asal pendidikan, hukum asal pengasuhan adalah dengan kelemah lembutan dan tidak mudah marah. Gitu ya. Ini hukum asalnya. Jadi jangan dibalik ya. Jangan sampai dibilang hukum asal pengasuhan dan pendidikan adalah dengan marah-marah. Anak pasti tidak akan pernah nyaman dengan orang tua yang suka marah-marah. Bahkan kami jumpai beberapa kasus, anak-anak itu lebih nyaman sama pembantunya, mohon maaf, karena dengan ibunya sering dia dimarah-marah. Akhirnya lebih nyaman dengan pembantunya atau babysitternya. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karenanya ayah bunda, penting bagi kita untuk belajar meregulasi emosi kita gitu ya. Kalau lagi kesal sama anak, ada banyak hal yang sudah Nabi ajarkan ya, bagaimana meregulasi emosi negatif kita ya. Idza ghadiba ahadukum falyaskut ya. Kalau kamu pengen marah, maka hendaklah diam ya. Kalau kamu pengen marah, maka ubahlah posisi gitu ya. Ketika hendak marah, ubah posisi. Kalau berdiri jadi duduk, kalau duduk jadi berbaring. Kalau nggak bisa juga berwudu kan gitu ya. Karena innal ghadaba minasyaiton wa inasyaiton minan nar. Marah itu dari setan dan setan dari api. Maka basuhlah api itu dengan air wudu. Ini kata Muawiyah. Ala kulli hal, ada banyak hal-hal yang bisa kita regulasikan ketika kita hendak marah ya. Misalnya anak numpahin nasi. Sebelum kita marah difoto dulu ya. Kalau perlu diposting juga nggak apa-apa. Suatu saat aku akan terkenang dengan momen-momen indah ini. Biasanya kalau udah regulasi seperti itu, yang tadinya mau marah gitu ya, akan jadi lebih mudah ternetralisir nantinya gitu ya. Kadang kita kalau anak berbuat kesalahan responnya cepat. Tapi sebaliknya ketika anak berbuat kebaikan, respon kita nggak secepat saat ingin memarahi mereka. Kan nggak fair ya. Maka ini hukum asal pengasuhan adalah berlemah lembut dan tidak mudah marah kepada anak-anak kita. Hukum asal dalam memberikan nasihat dan pengajaran adalah dengan kelemah lembutan, tapi tetap harus berwibawa dan punya ketegasan. Lemah lembut bukan berarti lembek,
bukan berarti kita harus permisif terhadap anak itu ya. Jadi ada pola pengasuhan namanya permisif. Pola pengasuhan permisif ini pokoknya anak itu serba boleh, nggak ada ketegasan, nggak ada aturan, nggak ada wibawanya orang tua. Pokoknya kalau anak merengek, kalah dengan rengekan anak ya. Padahal anak meminta sesuatu yang bermudarat bagi dirinya. Anak nangis, tantrum gara-gara minta gadget. Dia minta gadget nonton selama 5 jam dalam sehari misalnya gitu. Ini kan bermudarat buat anak nih, karena anak kan ada screen time-nya ya. Karena bahaya juga buat anak kalau anak terus-terusan dikasih gadget gitu. Nah, ini kalau kita kasih mudarat buat anak, karena anak akan nonton selama itu misalnya demikian. Maka kita harus punya ketegasan ya. Artinya lemah lembut di sini bukan berarti selalu mengabulkan apa yang anak inginkan, padahal hal tersebut bermudarat buat anak. Ala kulli hal, intinya kita berlemah lembut kepada anak, tapi tetap harus punya wibawa dan ketegasan. Taib. Ini seni membangun kedekatan yang kedua dengan anak, yaitu berlemah lembut dan tidak mudah marah. Lalu kemudian yang ketiga, ini poin penting sekali ini ya. Membangun kedekatan dengan anak dengan menunjukkan perhatian dan bercanda. Ada banyak pembahasannya di bab ini, jadi mohon siapkan konsentrasinya karena kita akan mengkaji lama di poin-poin ini ya. Taib, ini karena jadi poin inti. Menunjukkan perhatian yang pertama, yakni perhatian dengan kondisi anak. Maksudnya orang tua itu penting sekali untuk selalu responsif, peka, perhatian dan peduli dengan anak. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik yang bercerita, kana li Abi Talhah ibnun yuqalu lahu Abu Umair. Abu Talhah, ini suaminya Ummu Sulaim ya, dahulu memiliki seorang anak laki-laki yang dikenal dengan nama kunyah Abu Umair. Wa kana Nabi SAW yudahikuhu. Dan Nabi SAW biasa suka mengajak dia tertawa atau bercanda. Suatu ketika, fara'ahu hazinan. Nabi melihat Abu Umair dalam keadaan sedih. Nabi tahu kalau Abu Umair ini sedih karena burung yang menjadi mainannya itu qadarullah meninggal ya. Mati burungnya. Maka kemudian Nabi responsif sekali. Nabi perhatian dengan kondisi anak. Nabi tanya. Nabi katakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ada apa dengan si Nughair? Si Nughair ini nama burungnya Abu Umair. Ma fa'alan Nughair. Masya Allah ya. Nabi ajari kita untuk perhatian dengan emosi anak. Anak sedih ditanyain, anak senang diperhatiin. Gitu kan ya. Makanya ayah bunda dan teman-teman semua, ini jadi inspirasi kita nih. Kalau jemput anak pulang sekolah, yang ditanya jangan terus-terusan soal tadi belajar apa di sekolah. Anak juga bosan dan capek kalau ditanyain itu aja gitu. Ya ibaratnya ayah deh ya, pulang kerja habis dari pabrik, ya, habis dari site gitu kan ya. Ditanya sama istri, ya tadi kerja ngapain aja gitu. Lagi capek, kira-kira sebel apa enggak tuh ditanyain pertanyaan template seperti itu setiap hari gitu. Nah, maka pertanyaan harus divariasi, enggak ada salahnya untuk responsif dan peduli dengan emosi anak ya. Emosi itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Emosi positif itu senang, gembira, bahagia. Emosi negatif itu cemburu, kemudian sedih gitu ya, marah. Nah, maka yang bisa kita tanya kalau pulang sekolah udah bisa variasi nih pertanyaannya. Adik, tadi gimana di sekolah, seneng nggak? Tadi senangnya kenapa? Oh, tadi sedih. Kenapa? Oh, dibully teman. Siapa yang ngebully? Misalnya gitu ya. Jadi kita perhatikan emosi anak. Karena biasanya anak-anak yang kepribadiannya bermasalah itu rata-rata adalah anak-anak yang tidak tuntas emosinya ketika kecil gitu ya. Banyak yang berkepribadian ambang dan lain sebagainya. Di antaranya sebabnya adalah karena emosi yang tidak tertuntaskan ketika dia saat anak-anak. Nah, jadi perhatian dengan kondisi anak. Kalau sedih ditanya sedihnya kenapa. Kalau senang ditanya senangnya kenapa. Gitu ya. Jadi orang tua yang responsif. Jadi orang tua yang responsif, peduli dengan anak. Kadang anak-anak sudah berusaha inisiatif untuk pengen membangun kedekatan dengan orang tua, tapi orang tua nggak responsif nih. Ada juga nggak yang kayak gini? Banyak.
Orang tuanya pulang, ayahnya pulang dari kerja. Ayah, aku mau tanya. Apa kata ayahnya? Gara-gara kecapean dia bilang, sana sama Umi dulu, ayah lagi capek. Sana sama Umi dulu, ayah lagi capek nih. Allahul musta'an. Padahal anak-anak lagi butuh waktu kita. Menyesal itu adalah ketika kita dibutuhkan oleh anak-anak kita, tapi kita tidak punya waktu buat mereka. Ketika kita sudah tua, kita baru punya waktu buat mereka, tapi mereka sudah besar dan mereka tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Itu menyesal namanya. Menyesal itu adalah ketika anak lagi butuh kita nggak ada waktu buat mereka. Ketika kita sudah tua, baru kita punya waktu buat mereka, tapi qadarullah mereka sudah besar dan mereka tidak lagi terlalu membutuhkan kita. Oleh karenanya, ayah bunda dan teman-teman semua, ini nasihat buat kami pribadi dan juga ayah bunda sekalian, masa anak-anak itu nggak akan berulang, jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya punya teman, ya, dia orang tuanya dulu kerja di pabrik juga ya, tapi bukan Sangatta, bukan di Sangatta ya. Ayahnya dulu termasuk pemangku jabatan yang tinggi di Bontang ya, tapi membuat teman saya ini nggak mau kerja di pabrik gitu. Kenapa? Karena ngelihat dari sosok ayahnya nggak pernah punya waktu buat dirinya. Nah, bukan berarti kerja di pabrik tercela ya, boleh-boleh saja, itu bagus, masya Allah ya. Yang penting ingin kita garis bawahi di sini adalah yang pengen kita highlight adalah pentingnya kita menciptakan kenangan-kenangan, pengalaman-pengalaman yang berkesan buat anak kita. Bekerja itu bagus, tapi sisihkan kenangan-kenangan yang indah di masa kecil anak-anak kita. Nah, teman saya itu tadi, qadarullah dia karena ayahnya sibuk sekali sampai-sampai liburan itu nggak pernah, jalan-jalan itu jarang gitu. Bahkan ketika ada wacana pengen liburan, ayahnya bilang, udah jangan liburan, boros, uangnya ditabung aja, gitu kata ayahnya. Akhirnya apa? Anak-anak hampa ya, karena tidak ada kenangan-kenangan yang bisa membangun kelekatan dan kedekatan dengan orang tuanya. Maka ini pelajaran berharga buat kita ayah bunda ya. Semoga cukup orang lain yang menjadi ibroh dan hikmah bagi kita. Jangan sampai kita menjadi hikmah bagi orang lainnya. Ini perhatian yang pertama, yaitu perhatian dengan kondisi anak. Kemudian yang kedua, perhatian dengan memberikan nasihat. Ya, ayah bunda, kita punya kewajiban untuk menasihati anak ya. Kalau anak itu perlu diingatkan, maka jangan sungkan untuk mengingatkan. Jangan pula karena alasan kan masih kecil Kak Erlan, biarin aja, nggak apa-apa gitu. Nah, kita harus ingatkan kalau memang anak perlu diluruskan. Nabi SAW pernah melihat Umar bin Abi Salamah, yang kata para ulama saat itu usianya sekitar 4 tahun. Umar bin Abi Salamah makan dengan adab yang kurang baik. Tangannya, kalau kata orang Jawa nih, tangannya gratilan ini, kemana-mana nih. Padahal makannya satu nampan dan sejenis makanan. Maka Nabi tegur, luruskan Umar bin Abi Salamah, walaupun dia masih kecil. Nabi katakan, ya gulam, samillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai nak, kalau makan, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan, dan makan yang ada di dekatmu. Nabi tahu ya, Nabi memperlakukan anak sesuai dengan fase usianya. Karena anak ini masih usia 4 tahun, belum 7 tahun, berarti belum fase tamyiz, kognisinya belum begitu matang, maka Nabi memberikan pesan yang straight to the point gitu ya. Jadi langsung ke intinya. Makan, sebut nama Allah, makan pakai tangan kanan, makan dengan apa yang ada di dekatmu. Ini lebih mudah dipahami anak ya. Nabi tidak katakan, jangan makan kayak gitu. Ini kan masih belum konkret ya. Ini anak-anak yang usia di bawah 7 tahun, lebih enak kalau langsung dikasih contoh seperti itu. Baik. Nabi juga pernah menegur cucunya yang waktu itu mau makan kurma zakat. Sebagaimana kita tahu, ahlul bait itu nggak boleh makan hasil zakat. Nabi nasihati, Nabi tunjukkan perhatian dengan memberikan nasihat. Kih, irmi biha, ama alimta ana la na'kula sadaqah. Kih, buang-buang kurma itu. Lepahin, campakkan kurma itu. Bukankah engkau tahu bahwa kita itu nggak boleh makan harta zakat? Maka ayah bunda dan teman-teman semua, orang tua harus perhatian memberikan nasihat kepada anak, karena sejatinya nasihat itu adalah iradatul khair lil mansuhi, menginginkan kebaikan untuk orang yang kita nasihati. Jadi nggak ada kata terlalu dini
untuk ngajarin agama kepada anak-anak. Karena ada syubhatnya juga nih ayah bunda ya. Ada syubhat yang berkembang di sosial media mengatakan bahwa kalau ngajarin agama kepada anak, nanti di atas usia 7 tahun. Maka hadis-hadis ini menjadi bantahan ya. Boleh-boleh saja mengajari agama sedari dini ya. Bahkan Ummu Sulaim itu ketika menyusui Anas bin Malik sebelum usianya 2 tahun, Ummu Sulaim itu nasihati anaknya tersebut sambil nenenin gitu ya. Lalu kemudian Ummu Sulaim bilang, "Kul la ilaha illallah wa kul asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Jadi nasihatnya dengan talqin gitu ya. Usianya belum 2 tahun. Artinya nggak ada kata terlalu dini untuk ngajarin agama, untuk ngenalin tauhid dan mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada anak-anak kita. Tayyib. Jadi jangan sungkan memberikan nasihat ya, meluruskan dan membimbing anak-anak kita. Manfaatkan momentum-momentum yang ada untuk menciptakan dialog imaniyah dengan anak. Lagi ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah. Ini jangan sampai dilewatkan begitu saja ayah bunda ya. Karena Nabi mengajarkan dan mencontohkan kita menasihati anak kecil di saat berada di atas kendaraan. Nabi pernah menasihati siapa? Ada yang tahu? Nabi pernah membonceng seorang sahabat junior, sahabat kecil, ya, di atas hewan tunggangan, namanya baglah atau bighal ya. Ini hewan peranakan antara kuda dan keledai. Keledai apa kedelai bilangnya? Keledai ya. Kalau kedelai tumbuhan, keledai hewan ya. Bighal, baglah nih. Nah, waktu itu Nabi bonceng anak kecil. Nah, siapa anak kecil yang dimaksud? Ada yang tahu? Yang tahu silahkan ketik di kolom chat biar aktif ya. Nah, ada yang tahu siapa nama sahabatnya? Sahabat ini nanti digelari dengan Habrul Ummah, tintanya umat ini. Bukan Mu'adz bin Jabal. Ada jawaban lain. Sahabat ini digelari dengan Imam Tafsir, yang terdepan dalam ilmu tafsir. Beliau punya bibi, nama bibinya Maimunah bintil Harith, istri yang terakhir dinikahi oleh Nabi SAW. Siapa sahabat ini? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Loh, kok kayak anak SD ya? Boleh lab zoom duluan gitu. Siapa nama sahabatnya? Ada yang tahu jawabannya? Nama sahabat yang dibonceng Nabi. Kalau Abbas pamannya. Yang dinasihati Nabi adalah anaknya Abbas, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW membonceng Ibnu Abbas. Lalu Nabi di saat berada di atas kendaraan tersebut, Nabi berpesan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah," dan seterusnya. Hadisnya panjang ya. Dan Nabi nasihati ini saat berada di atas kendaraan bersama Ibnu Abbas. Wahai aku akan ajarkan engkau beberapa kalimat ya. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka Allah akan hadir di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Jika engkau memohon, mohonlah pada Allah. Nah, dan seterusnya, panjang hadisnya ya. Dan kata Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi di dalam kitab beliau, Al-Ihtifal bi Ahkam wa Adabil Atfal, beliau terangkan, Nabi ini adalah pengajar terbaik ya. Nabi tahu pada umumnya anak-anak kalau lagi di atas kendaraan, mereka itu merasa senang. Maka Nabi manfaatkan momentum ini untuk memberikan pesan dan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka ya bunda, ini pelajaran berharga buat kita. Lagi di kendaraan bersama anak, jangan jadi orang tua yang bisu, tapi harus berpesan. Sisipkan value-value, ngobrol, bangun kedekatan, dan menyisipkan nasihat-nasihat kebaikan untuk anak-anak kita. Karena di kendaraan anak-anak pada umumnya akan merasa senang. Dan kalau belajar, diberikan pengajaran, di saat perasaan itu senang, biasanya akan lebih mudah cepat paham. Gitu ya. Jadi ini perhatian kita untuk memberi nasihat. Kira-kira ayah bunda, sudah seberapa banyak, sudah seberapa maksimal upaya kita di dalam memberikan nasihat kepada anak-anak kita?
Ini perhatian kita yang istimewa nih, nasihat nih. Dulu ada ulama ya, namanya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar al-Asqalani, begitu besar upaya beliau menasihati anak. Beliau sampai nulis kitab, judulnya Bulughul Maram. Pernah dengar kitab hadis ini? Ini kitab hadis fenomenal dan terkenal, jadi rujukan pelajaran di berbagai macam pesantren dan ma'had-ma'had ya. Bulughul Maram, siapa sangka ternyata ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, sebab penulisannya kenapa? Sebagai hadiah untuk putranya yang baru lahir, yang sudah dinanti-nanti dan didamba-damba sejak lama. Maka beliau susun kitab Bulughul Maram ini sebagai kurikulum panduan nantinya di dalam mendidik dan mengajari anaknya. Masya Allah ya. Lihat bagaimana perhatian ulama dalam memberikan pesan dan nasihat. Bahkan Ibnul Jauzi, beliau tulis kitab Luftatul Kabad fi Nasihatil Walad. Ini kitab berisi 18 bab. Dan semuanya isinya adalah nasihat untuk anak. Wahai para ayah, sudah berapa kitab kita tulis untuk menasihati anak-anak kita? Sudah seberapa banyak wejangan-wejangan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Maka ini pesan penting buat kita para ayah, karena sering sekali ayah-ayah itu beralasan nggak mau mendidik anak gara-gara apa? Gara-gara sudah ada ibu yang mendidik anak-anaknya. Mereka bilang al-ummu hiya madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama. Ya, kita katakan benar. Ibu itu adalah guru pertama, sekolah pertama buat anak-anaknya. Tapi ayah itu adalah kepala sekolahnya. Jadi ayah harus hadir juga di dalam mendidik dan mengasuh anak ya. Karena dari 17 dialog orang tua kepada anaknya di dalam Al-Quran, 14 di antara 17 dialog itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Ini dialog-dialog orang tua dengan anak-anak yang ada di Al-Quran ya. Ala kulli hal, setiap kita harus mengambil porsi di dalam membimbing, menasihati, dan mengajari anak-anak kita, karena ini kewajiban kita yang demi Allah nanti kita akan ditanya. Kemudian menunjukkan perhatian juga bisa dengan bercanda ya kepada anak ya. Nabi SAW bercanda kepada Ummu Khalid. Ummu Khalid ini bocah perempuan, dia lahir di Habasyah. Dan ketika di Madinah, Ummu Khalid ini dikasih hadiah kain berwarna hitam dari Nabi SAW. Dan Nabi mencandai Ummu Khalid dengan menggunakan bahasa yang relate, gitu ya, bahasa yang diakrabi dan diketahui oleh Ummu Khalid. Kata Nabi sambil memberikan kain, abli wa akhliki, ya Ummu Khalid hadza sanah. Semoga awet tahan lama wahai Ummu Khalid, ini sanah. Sanah itu bahasa Habasyah, artinya hasan atau bagus. Jadi Nabi mencandai Ummu Khalid dengan mengucapkan satu kata dari bahasa Habasyah. Ini menunjukkan kalau Nabi tidak suka bercanda dengan anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kalau kata Syekh Ahmad Nasir At-Toyar, karakternya itu hubbul la'ab wal marah. Suka bermain, suka gembira. Jadi jangan sampai keluar kalimat, anak-anak jangan banyak ketawa. Lalai kalian nanti. Ini nggak boleh nih kalimat kayak gini. Kenapa? Karena anak-anak memang dunianya dunia bermain. Karena dunia mereka menyenangkan. Kalau menyeramkan, namanya bukan dunia bermain, tapi dunia lain ya. Jadi Nabi bercanda kepada anak-anak ya. Bahkan Nabi menyemburkan air kepada Mahmud bin Ar-Rabi. Mahmud bin Ar-Rabi yang bercerita, aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana bnu khamsi sinin min dalwin. Yang aku ingat dari Nabi adalah ketika ia menyemburkan air dari mulutnya ke wajahku yang beliau ambil dari sebuah ember kala itu usiaku 5 tahun. Nah, Nabi sampai bercanda dengan seorang anak hingga menyemburkan air dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kalau Nabi itu tidak sungkan bercanda dengan anak-anak. Baik. Intinya ya Bunda, kita harus perhatian dengan anak-anak kita ya. Baik itu perhatian dengan emosi mereka, kondisi mereka, perhatian dengan memberikan nasihat-nasihat dan pesan ya. Perhatian dengan mereka dengan menyediakan waktu untuk ngobrol bersama ya. Menyediakan waktu untuk bercanda dengan mereka ya. Karena diperhatikan itu adalah kebutuhan anak. Jangan sampai orang tua kalah responsif dibandingkan gadget. Gadget itu disukai anak karena responsif ya. Disentuh berwarna, digeser-geser dia bergerak gitu ya. Dipijit-pijit bersuara kan gitu ya. Gadget responsif makanya anak-anak suka. Maka orang tua jangan sampai kalah responsif dibandingkan gadget ya. Allahul musta'an.
Tayyib. Kemudian terakhir, wah ini sudah dapat reminder dari Mas Azhar nih, waktu materi sampai 10.20, berarti 12 menit lagi ya. Ini terakhir, ya, seni membangun kedekatan dengan anak yang terakhir adalah memberikan apresiasi kepada anak, ya. Memberikan apresiasi kepada anak. Kata Syekh Ahmad Nasir At-Thayyar di dalam kitab beliau Kaifa Turabbi Abna'aka, di antara karakter anak adalah hubbut tasji', suka disepakati, suka diapresiasi, suka dapat hadiah, ya, suka dimotivasi, gitu ya. Maka ini Nabi SAW mengajarkan kita untuk tidak sungkan memberikan apresiasi kepada anak-anak. Ya. Ada sebagian teori menyebutkan, katanya jangan suka muji anak, nanti anak jadi candu dengan pujian. Jangan suka ngasih anak hadiah, nanti anak-anak candu dengan hadiah. Maka kita katakan Allah muliakan kita dengan Islam, dan kita menjadikan Islam sebagai rujukan utama di dalam belajar. Umar bin Khattab katakan, nahnu qaumun a'azanallahu bil Islam. Kita ini ada sekelompok orang yang Allah muliakan dengan Islam. Ketika kita cari kemuliaan bukan dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Maka kita yakin apa yang menjadi syariat, apa yang ditetapkan oleh Islam, itu pasti mengandung kemaslahatan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ad-dinu mabniun ala jalbil masalih fi kulliha. Agama ini dibangun atas dasar kemaslahatan seutuhnya. Jadi kita harus yakin apa yang Nabi terangkan, apa yang Nabi praktekkan, apa yang Nabi ajarkan, itu semua pasti mengandung kemaslahatan. Dan Nabi pernah memberikan pujian kepada anak kecil. Nabi pernah mengapresiasi Ibnu Mas'ud. Nabi katakan, innaka ghulam mu'allam. Wahai nak, sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Wahai nak, engkau adalah seorang anak yang terpelajar. Masya Allah. Ini Nabi secara lugas ya memberikan pujian kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan Ibnu Mas'ud ketika diapresiasi semisal ini ya, Ibnu Mas'ud pun langsung jadi semangat ya. Kata Ibnu Mas'ud, aku menghafal langsung 70 surat dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada satu orang pun yang menandingiku. Wah, ini efek apresiasi nih ya. Kata Ibnu Mas'ud, falaqad akhadtu min fi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam 70 suratan lam yusharikni fiha ahadun. Aku sudah belajar 70 surat langsung dari lisannya Rasulullah SAW dan tidak ada orang yang menandingiku. Masya Allah. Lihat bagaimana apresiasi itu berbuah baik ya. Nah, Nabi juga pernah mengapresiasi tidak dengan pujian tapi dengan doa. Nabi pernah apresiasi sahabat Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas suatu malam dia menginap di rumahnya Maimunah bintil Harith, bibinya. Yang mana Maimunah ini adalah istri terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Abbas itu hijrah ke Madinah termasuk terlambat ya. Beliau itu kan baru lahir 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Dan baru pindah ke Madinah sekitaran tahun 7 atau tahun 8 Hijriah. Jadi Ibnu Abbas itu kalau kata Imam Az-Zahabi ya, beliau membersamai Nabi itu hanya 30 bulan saja. Berarti sekitar 2,5 tahun. Nah, kemudian Nabi wafat sehingga Ibnu Abbas pun belajarnya kepada sahabat-sahabat. Jadi Ibnu Abbas benar-benar memanfaatkan waktu bersama Nabi itu semaksimal mungkin. Dia belajar banyak dari Nabi, bahkan ketika Nabi sedang menggilir rumah Maimunah binti Al-Harith, ya, maka Ibnu Abbas ikut nginep di sana supaya bisa belajar dan melayani Rasulullah SAW. Nah, suatu malam Ibnu Abbas itu bangun lebih awal lalu menyediakan air untuk Nabi bertoharoh. Maka Nabi senang sekali dilayani oleh Ibnu Abbas ini. Lalu Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Apa kata Nabi? Allahumma faqihu fid din. Dalam riwayat yang lain, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan ia, fahamkan ia dalam agama dan ajarkanlah ia ilmu tafsir. Dan benar saja ya, Ibnu Abbas menjadi imam tafsir, ya, kemudian habrul ummah,
Dia adalah sahabat yang sangat berilmu ya. Dan ini adalah buah dari apresiasi berupa doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi pun pernah mengapresiasi ya dengan pujian, ya, dengan doa, ya. Dan ini adalah contoh-contoh yang baik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak Kak Erlan ada contoh dari ulama salafus soleh yang ngasih hadiah gitu? Pernah ada. Bahkan hadiahnya uang. Ibrahim bin Adham bercerita ke kita ya. Ibrahim bin Adham berkata, qala li abi. Ayahku berkata kepadaku, utlubal haditha fa kullama sami'ta hadithan wa hafadtahu falaka dirhamun. Ya, kata ayahnya Ibrahim bin Adham, carilah hadis. Setiap kamu dengar satu hadis lalu kamu menghafalnya, maka bagimu 1 dirham gitu ya. Maka kata Ibrahim bin Adham, fatalabtul haditha ala hadha. Aku dulunya mencari hadis niatnya gara-gara ini motivasinya gitu. Jadi ada juga contoh-contoh bagaimana para salafus soleh ya memberikan reward, apresiasi berupa hadiah. Bunda Aisyah juga pernah kasih makanan buat anak-anak kutab yang rajin sholat. Ada juga seorang muadzin namanya Zubaid Al-Ayyami. Beliau beli kacang seharga 5 dirham dijadikan hadiah untuk anak-anak yang rajin sholat jamaah ke masjid. Artinya ada contoh-contoh pemberian hadiah semacam ini. Oleh karenanya, memberikan apresiasi kepada anak itu adalah hal yang baik ya, adalah hal yang baik. Namun diperhatikan kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidahnya harus penting kita perhatikan ini ya. Yang pertama, diatur intensitasnya. Nggak boleh terlalu sering juga, karena kaidah fikihnya kasratul imsas tumitul ikhsas. Banyaknya intensitas akan mematikan sensitivitas. Jadi terlalu sering ngasih hadiah, ngasih apresiasi kadang-kadang membuat jadi berkurang kesannya, berkurang kenikmatannya kan gitu ya. Jadi diatur sensitivitasnya, diatur intensitasnya. Kemudian tiap ngasih apresiasi, tiap ngasih hadiah supaya nggak jadi candu buat anak, jangan lupa untuk sounding. Jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk sounding. Ya, jangan lupa untuk sounding. Ketika kasih hadiah, ketika kasih apresiasi, ya, sampaikan kepada anak, disounding anaknya. Dek, ayah kasih hadiah ini, jangan dijadikan tujuan utama ya. Ini, ayah sampaikan ini, supaya sekedar jadi penyemangat saja. Hadiah dari ayah ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan hadiah dari Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik nanti dapat balasan terbaik dari Allah, yaitu surga. Jadi hadiah ayah ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga. Makanya ketika kamu beribadah, niatin hanya karena Allah ya, gitu. Hanya karena ingin balasan dari Allah ya, gitu. Banyak anak-anak nggak mau puasa Ramadan kalau nggak dijanjiin hadiah sama orang tuanya. Nah biasanya gara-gara orang tuanya luput menyampaikan sounding-sounding semisal ini. Nah makanya sounding ini penting ya. Makanya kalau kata para psikolog tuh, sounding kepada anak itu ibaratnya sudah mengisi setengah gelas kosong. Gitu ya. Jadi perjuangannya akan lebih ringan kalau sudah sounding. Tayyib. Ala kulli hal ya. Memberi apresiasi kepada anak itu penting ya. Jangan sampai kita membuat anak jadi hampa, nggak pernah mengucapkan pujian kepada anak, nggak pernah mengapresiasi anak gitu ya. Sehingga anak sangat kosong dari achievement di dalam kehidupannya, dan ini pasti akan berdampak pada kepribadian anak ya. Nah, kalau anak berbuat salah kita cepat responnya. Kenapa ketika anak itu berbuat benar, berbuat bagus ya? Kenapa kok respon kita nggak secepat ketika mereka berbuat salah? Makanya apresiasi pencapaian anak ya. Karena pencapaian anak yang bagi kita terlihat sederhana, ternyata adalah sesuatu yang besar bagi mereka. Apresiasi dengan proporsional, dengan begitu mereka akan merasa kita hadir dan ada untuk mendukung tumbuh kembang mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yang mana Kak Erlan sarikan dari beberapa kitab berikut ini. Al-Ihtifal bi Adab wa Ahkamil Atfal,
karya Syekh Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, kitab Ar-Rasul Al-Muallim, karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, An-Nabiyul Karim Mualliman, karya Syekh Fadl Ilahi Zahir, Tarbiyatun Nabi li Ashabihi, karya Syekh Khalid bin Abdullah Al-Qurashi, Fikih Tarbiyatul Abna, Syekh Mustafa Ladawi, dan Kaifa Turabbi Abnaka, karya Syekh Nasir Ahmad At-Tayyar. Demikian yang bisa kalian sampaikan. Kita belajar tentang pijakan-pijakan penting yang ada 3 tadi ya. Meyakini mendidik anak adalah ibadah, meyakini kita punya kewajiban mendidik anak, dan meyakini bahwa hati itu berbolak-balik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga belajar pentingnya menyentuh hati dan membangun kedekatan, karena ini akan memudahkan proses pengajaran, sentuh hati sebelum sentuh akal. Lalu kemudian kita juga belajar seni membangun kedekatan ala Rasulullah dengan ekspresi rasa cinta, baik lewat kata, lewat sentuhan, lewat ciuman, gitu ya, lewat pelukan atau dekapan. Lalu kemudian berlemah lembut dan tidak mudah marah. Kemudian kita juga harus perhatian, ya, perhatian dengan kondisi anak, dengan emosi anak, perhatian memberikan nasihat, ya, dan juga jangan sungkan untuk bercanda dengan anak. Dan terakhir, membangun kedekatan adalah dengan memberi apresiasi kepada anak, karena anak-anak suka diapresiasi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini yang bisa Kak Erlan sampaikan. Lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Dan Kak Erlan kembalikan lagi ke moderator kita, Mas Azhar. Tafadhol. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Kak Erlan. Jazakumullah khair atas pemaparan yang disampaikan tadi. Masya Allah. Ini referensi kitabnya luar biasa. Kelihatannya ini bahasa Arab semua ya Kak Erlan. Nanti sepertinya ayah bunda perlu belajar bahasa Arab dulu atau langsung aja nonton channelnya Kak Erlan supaya langsung disarikan oleh Kak Erlan materi-materi terkait parenting. Baik, nampaknya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui chat box. Namun untuk pertama kali, coba saya berikan kesempatan kepada ayah bunda yang mau menyampaikannya secara langsung. Pertanyaannya, silahkan. Apakah ada ayah bunda yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung? Silahkan ayah bunda. Atau malu-malu semua nih ayah bunda kalau mau menyampaikan secara langsung? Silakan, apakah ada? Silahkan di unmute, kemudian boleh memperkenalkan diri. Ya, nampaknya masih malu-malu ya. Nggak apa-apa. Ini di chatbox juga sudah cukup banyak pertanyaannya. Akan saya coba bacakan satu persatu sesuai urutan. Baik, pertanyaan yang pertama. Ini dari, ya nanti disampaikan nih dari siapa ya. Karena di name-nya tidak tertulis di sini. Dari Masjid Darul Ulum tertulisnya. Jadi bagaimana kita memberi apresiasi kepada anak, nah tapi agar anak menghargai sebuah proses. Jadi bukan menghargai hasilnya saja, tapi menghargai prosesnya. Apresiasi seperti apa nih yang tepat, Kak Erlan? Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, tentu dalam memberikan apresiasi, kita tidak perlu mempertentangkan dengan proses, karena justru apresiasi itu adalah buah dari anak yang bisa menuntaskan dan sudah mulai mau berproses, kan gitu. Jadi kalau kita di dunia psikologi itu ada namanya teori behavioristik ya. Jadi penguatan perilaku, ya, pembentukan perilaku dengan memberikan treatment penguatan semisal memberi reward ataupun punishment, memberikan apresiasi ataupun hukuman gitu ya. Dan ini ada juga konsepnya di dalam Islam gitu kan ya. Karena Islam kan tadi ada motivasi, ada ancaman ya. Ada reward, ada punishment-nya juga. Nah, dan ketika kita memberikan reward itu bukan sembarang tanpa alasan gitu. Kita memberikan apresiasi justru karena dia sudah menuntaskan prosesnya gitu. Nah, jadi kalau memang pengen dibuat berproses lagi, silahkan saja disesuaikan dengan kebutuhan yang sejatinya kita perlukan di dalam mendidik anak-anak kita. Misalnya Kak Erlan, saya
pengen buat lebih berproses lagi deh, supaya anak misalnya kalau dia sukses puasa, tiap harinya nggak langsung dikasih uang, tiap harinya nggak langsung dikasih mainan gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ayah bunda mungkin bisa kasih bintang-bintang kecil ala stiker-stiker gitu ya. Nah, nanti kalau bintangnya udah terkumpul jadi 10, jadi 20, atau jadi 30, bisa ditukar dengan mainan, misalnya gitu ya. Itu juga boleh. Ala kulihal, jadi yang pengen diluruskan adalah justru reward itu adalah buah dari anak yang sudah mulai berproses gitu. Justru kita menghargai proses anak nih dengan memberikan reward dan apresiasi itu kepada anak. Nah, itu kayak Nabi mengapresiasi Ibnu Mas'ud tadi gara-gara apa? Gara-gara Ibnu Mas'ud itu berproses. Jadi Nabi itu ceritanya kan bersama Abu Bakar menjumpai Ibnu Mas'ud yang sedang menggembala kambing ya. Kemudian Nabi itu minta kepada Ibnu Mas'ud hewan kambing yang mandul yang tidak dinikahi oleh kambing jantan. Lalu Nabi dengan mukjizatnya bisa memerah susu yang banyak berlimpah dari kambing betina yang mandul yang tidak pernah dinikahi oleh kambing jantan itu tadi gitu. Nah, Ibnu Mas'ud tuh terpukau dengan hal itu. Makanya Ibnu Mas'ud dengan rasa ingin tahunya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi apresiasi rasa ingin tahunya ini karena Ibnu Mas'ud sudah pengen berproses nih, pengen cari tahu. Innaka ghulamu Allah. Nabi apresiasi Ibnu Abbas karena sudah proses juga kan. Ibnu Abbas menyiapkan wadah berisi air untuk Nabi bersuci. Nabi hargai proses ini, Nabi apresiasi dengan memberikan doa kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tinggal tahapan prosesnya mau dibuat sepanjang apa, itu nanti divariasi, gitu kan ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, jazakallahu khair pada Kak Erlan. Bagi yang bertanya, nampaknya sudah cukup jelas ya jawaban dari Kak Erlan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari chat box. Pertanyaan kedua, izin bertanya Kak Erlan, bolehkah di-share indikator apa saja bagi kita orang tua agar bisa mengevaluasi komunikasi yang kita lakukan pada anak? Apakah sudah efektif ataukah belum? Misalnya tanda bahwa komunikasi selama ini sudah efektif atau belum untuk baik yang usia dini, yang prabalik, ataupun yang sudah balik. Nah, indikatornya apa nih yang bisa kelihatan kalau ternyata komunikasi kita sudah efektif atau tidak nih Kak Erlan? Silakan Kak Erlan. ya, di antara indikatornya, dan ini berlaku untuk di setiap fase usia anak ya, yaitu adanya kelekatan. Indikatornya kalau komunikasi kita sudah efektif adalah kan kuat attachment-nya dengan kita, kuat kedekatannya dengan kita. Ya, untuk anak yang di fase-fase usia tufulah 0 sampai 7 tahun, kuat kebergantungannya dengan kita. Gitu ya. Untuk 7 tahun ke atas, kuat sekali meniru dan meneladani kita, kan gitu ya. Dan untuk anak usia remaja mungkin tanda kelekatannya adalah betah untuk ngobrol dengan kita, berkomunikasi dengan kita, nggak sungkan cerita dengan kita. Ini diantara indikator untuk tahu kelekatan, gitu ya. Nah, jadi karena ini ya, anak-anak itu kan berkembang, bertumbuh sesuai dengan indera yang berpotensial pada dirinya ya. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui segala sesuatu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kalian bersyukur. Al-Quran itu mukjizat ya. Ketika Al-Quran menyebutkan satu urutan, ini berarti penting dan bermakna buat kita semua. Allah sebutkan pendengaran terlebih dahulu, baru penglihatan, baru kemudian hati. Yang ini menunjukkan kepada kita indera yang berpotensial berkembang lebih awal pada diri anak-anak. Yang pertama dengan pendengaran, yang kedua dengan penglihatan, yang ketiga dengan hati. Nah, 0 sampai 2 tahun itu indera yang paling berkembang adalah pendengaran, ya. Kemudian 2 sampai 7 tahun, lalu kemudian 7 tahun ke atas, ini penglihatan yang optimal. Mulai dari 7 tahun sampai dan seterusnya itu mulai hati atau akal ya yang mulai berpotensial tumbuh dan berkembang sempurna. Maka di fase-fase usia ini kita
memaksimalkan potensi indera anak untuk membangun kelekatan dengan mereka, membangun komunikasi yang efektif dengan mereka. Gitu. 0 sampai 2 tahun anak-anak yang paling dominan berpotensial adalah pendengaran. Ya berarti kita bangun komunikasi efektifnya dengan apa? Dengan tasmi, dengan talqin, ya, dengan sering ngajak ngobrol walaupun dia belum paham, dengan sering memperdengarkan zikir, kalimat thayyibah, kan? Kayak Ummu Sulaim tadi ya. Anas bin Malik belum tuntas 2 tahun, masih nyusu dengan Ummu Sulaim, tapi sudah ditalkin dengan kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan para ulama dulu menyebutkan sebuah riwayat, mereka sering mentalkin anaknya, ngulang-ngulang anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, gitu ya. Karena mereka berharap anak tersebut ketika sudah mulai fasih, ya, untuk mengucapkan kalimat-kalimat kata yang mereka ucapkan pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah. Masya Allah ya. Nah, ini Ibrahim An-Nakhai kalau tidak salah yang katakan, kanu yastahibbuna awwala ma yusahhu yakni as-sabi an yu'allimuhu la ilaha illallah sab'a marrat fayakunu dzalika awwala ma yatakallam. Salafus saleh menyukai talqin kalimat tauhid di 2 tahun fase awal dan 2 tahun berikutnya supaya mereka itu terbiasa mendengar kalimat tersebut, ya, agar mereka nanti ketika mulai bisa berbicara yang mereka ucapkan pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi 0 sampai 2 tahun komunikasi efektifnya adalah dengan ngajak ngobrol, ya, dengan berbicara kepada mereka, mentalkin mereka, ya, mendikte mereka dan seterusnya. Nah, nanti kalau udah 2 tahun ke atas, komunikasi efektifnya bisa kita lakukan dengan makin sering ngajak ngobrol, ya, ngajak main bersama, kan gitu ya. Karena 0 sampai 7 tahun kan fase-fase anak sangat senang bermain, ya. Makanya ada ungkapan la'ib waladaka sab'an wa adib husab'an wa sahib husab'an. Bermainlah bersama anak di 7 tahun awal, didiklah anak di 7 tahun berikutnya, dan jadikanlah sahabat di 7 tahun setelahnya. Nah gitu ya. Nah nanti kemudian di fase usia berikutnya 2 tahun ke atas, 7 tahun ke atas nih kita membangun kelekatannya dengan menciptakan kegiatan-kegiatan bersama, ya. Selain bermain bersama juga kemudian belajar bersama, ngobrol bersama, kan gitu ya. Menciptakan kenangan-kenangan bersama, liburan bersama, ada special time-nya dengan anak-anak, kan gitu ya. Lalu kemudian kalau udah dewasa, kalau udah mulai remaja, ya berkomunikasi yang paling efektif dengan anak-anak di fase remaja ini ya dengan cara sering-sering ngobrol dengan mereka. Nah, kalau tanda-tanda komunikasi nggak efektif adalah anak itu nggak nyaman ngobrol sama orang tuanya. Dan lebih nyaman sama teman-temannya dia ngobrol. Padahal teman-temannya sama galaunya. Akhirnya ya, terjadilah apa yang terjadi. Gitu. Makanya orang tua jangan sampai kehilangan peran. Biasanya juga anak itu nggak nyaman cerita ke orang tua gara-gara orang tua salah respon. Udah mulai curhat nih, ibunya tiba-tiba marah, kaget ya. Hah? Apa? Nah, ini gara-gara marah gini, akhirnya remaja kan nggak suka digas ya, karena remaja itu kan kalau dipisah katanya menjadi rem aja gitu kan. Jadi sukanya direm bukan digegas gitu ya. Jadi orang tua kadang suka ngegas, akhirnya salah respon, anak-anak jadi nggak nyaman, akhirnya nggak lekat. Jadi patokan komunikasi efektif itu adalah kelekatan, kedekatan. Seberapa dekat anak dengan kita, ya. Seberapa anak mau mendengarkan kita, kan gitu ya. Seberapa anak merasa dihargai oleh kita, gitu ya. Ini penting ini. Dan ini yang dicontohkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu lekat dengan anaknya ya. Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ngajak ngobrol anaknya terlebih dahulu. Kita tahu ya, Nabi Ibrahim itu kekasih Allah. Pasti akan menjalankan perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim tidak ujuk-ujuk langsung bawa golok nyembelih anaknya. Enggak. Nabi Ibrahim datangi anaknya lalu berkata, ya bunayya, inni arafil manam ani athbahu fangzur madza tara. Wahai nak, aku bermimpi disuruh menyembelihmu. Perhatikan kalimat berikutnya. Fangzur madza tara. Coba terangkan apa pendapatmu. Ini contoh-contoh komunikasi efektif nih ya. Orang tua menghargai eksistensi anak, orang tua memandang apa yang dipikirkan oleh anak gitu ya.
nggak main egois, pokoknya orang tua mau gini, anak-anak harus kayak gini, kan gitu ya. Lalu kemudian didengarkan apa tanggapan anaknya. Nabi Ismail bilang, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya engkau dapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Nah, ini contoh-contoh kelekatan, ini contoh-contoh kedekatan, ya. Anak nggak malu sama orang tuanya, anak nggak sungkan untuk cerita, orang tua pun menghargai eksistensi anak, ya. Orang tua menciptakan kenangan-kenangan yang indah dengan anak, ya. Indikator komunikasi efektif intinya adalah kedekatan dan kelekatan. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawabannya dari Kak Erlan. Kemudian dapat dipahami dan sudah cukup jelas ya Bapak Ayah Bunda. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Ayah Bunda, adakah yang mau menyampaikan secara langsung? Silahkan di-unmute dan memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Silakan, Ayah Bunda. Apakah ada yang hendak menyampaikan pertanyaan secara langsung? Oke, baik kalau gitu. Kita masih tunggu. Barangkali nanti ada. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya di chat box. Nah, ini mungkin ada kaitannya sedikit dengan sebelumnya. Namun ini pertanyaannya, jika anak sudah terlanjur remaja atau beranjak dewasa, namun sudah merasa terluka oleh sikap orang tuanya di masa lalu. Nah, sebagai orang tua, bagaimana nih cara membangun kembali, memperbaiki kedekatan kepada anak yang sudah beranjak dewasa ini? Apakah ada cara khusus dalam memperbaiki hubungan dengan anak kita yang mungkin sudah beranjak dewasa? Erlan. Iya. Jadi begini, anak itu berhak ya untuk diperlakukan dengan baik, untuk dididik dengan baik, untuk diberikan sentuhan-sentuhan pada hatinya gitu ya. Dan para pakar mengatakan bahwa apa yang anak-anak tidak terima padahal seharusnya dia terima di masa anak-anaknya gitu ya. Ini akan menjadi hutang pengasuhan. Jadi apa? Hutang pengasuhan. Oleh karenanya hutang pengasuhan ini harus dituntaskan. Ibaratnya kalau kita terlambat gitu ya, kalau kita terlambat mau ikut flight naik pesawat, jarak dari rumah itu sekitar 3 jam perjalanan. Kita terlambat 2 jam nih misalnya. Maka cara yang kita tempuh adalah yang pertama cari jalan pintas supaya bisa mengejar keterlambatan itu, kan gitu ya. Maka begitu pula dengan kita yang mungkin mengalami atau membuat hutang pengasuhan terhadap anak-anak kita, maka kita tuntaskan ketika mereka dewasa. Tentu sebelumnya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan sungkan untuk minta maaf kepada anak-anak kita. Minta maaf itu tidak akan menurunkan wibawa kita. Justru anak akan jadi belajar bahwa anak-anak itu dianggap oleh kita, dia merasa berharga karena kita mau minta maaf sama anak-anak kita. Dan minta maaf itu adalah amalan yang sangat mulia ya. Dan ini menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu tawadu melainkan Allah kan angkat derajatnya. Artinya orang tua nggak perlu malu minta maaf sama anak. Sampaikan saja kepada anak, nak, maaf ya nak, Umi baru ikut kajian parenting nih nak. Ternyata harusnya di masa kecil kamu dulu tuh Umi berbuat ini dan itu. Umi ingin perbaiki itu nak. Gitu kan ya. Kalau kita sudah bertobat kepada Allah, minta maaf sama anak, lalu kita perbaiki hari-hari yang tersisa, maka nanti Allah yang akan ampuni dosa-dosa kita di masa silam. Ulama mengatakan aslih ma baqiya min umrika yughfar laka ma madha. Perbaikilah hari-harimu yang tersisa, Allah akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi tugas kita sekarang adalah memperbaiki keadaan, memperbaiki hari-hari yang tersisa. Hutang-hutang pengasuhan itu kita tuntaskan. Kalau dulu nggak perhatian, sekarang jadi perhatian. Nah, lagi apa nak? Barakallahu fi. Umi sayang kamu nak. Dulu nggak pernah bilang sayang sama anak. Sekarang bilang. Dulu nggak pernah menghargai pendapat anak. Sekarang bilang. Nah, menurut kamu gimana ya nak ya? Umi minta saran dong nak. Anak-anak tuh merasa senang loh. Ini orang tua
yang dulu dituakan, yang dulu selalu mengarahkan, kok tiba-tiba sekarang minta saran sama anaknya gitu. Ini juga akan menghargai eksistensi anak dan membuat anak jadi merasa berharga. Nah, jadi tempuh 4 hal tadi, seni membangun kedekatan yang bisa kita terapkan, yang bisa kita aplikasikan untuk anak-anak kita meskipun dia sudah dewasa. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita dan memperbaiki keadaan anak-anak kita, dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ada harapan. Jangankan kita ya, dulu ada seorang ulama, mantan perampok. Nah, bayangkan, perampok, penyamun yang ditakuti dan disegani gitu ya. Dan dia jangankan mendidik anak dengan baik, mendidik dirinya saja tidak baik gitu kan. Penyamun, perampok, ahli maksiat gitu kan ya. Tapi kemudian si ulama ini dapat hidayah ketika ia berusia sudah cukup tua kan gitu ya. Anak-anaknya gimana? Anaknya udah tumbuh besar duluan. Udah terlambat banget ini sebenarnya di dalam dunia pengasuhan. Tapi dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pasrahkan kepada Allah dan dia berikhtiar memperbaiki hari-hari yang tersisa. Si ayah ini berdoa. Ayah ini namanya Fudail bin Iyad. Dia doain anaknya yang bernama Ali. Dia doa, Allahumma inni istahadtu an uaddiba aliyan falam aqdir ala ta'dibihi fa'addibahu li. Ya Allah, aku sudah bersungguh-sungguh mendidik anakku yang namanya Ali, tapi aku tidak mampu untuk mendidiknya ya Allah. Aku tidak punya kuasa mendidiknya ya Allah. Fa'addibahu li. Maka ya Allah, didiklah dia untukku. Masya Allah. Dan siapa sangka doa-doa semisal ini yang kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anaknya Fudail bin Iyad namanya Ali. Dia adalah sosok pemuda yang kemudian tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah menyapa dirinya dan dia bahkan menjadi orang yang sangat lembut hatinya. Gak bisa mendengar ayat-ayat Quran yang bicara tentang surga atau neraka. Ketika dengar ayat-ayat ini, menangis dia. Makanya ayahnya Fudail bin Iyad yang sudah jadi ulama kemudian, ketika disuruh jadi imam sholat, ayahnya ini selalu lihat-lihat ada anaknya nggak di belakang. Kalau ada anaknya lagi jadi makmum di barisan jamaah, maka ayahnya ini akan pilihkan surat-surat yang nggak ada kaitannya dengan ayat-ayat surga atau neraka. Qadarullah, suatu kali Fudail mengimami sholat baca surat Az-Zumar sampai di ayat 47, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Dengar ayat ini, tiba-tiba ada suara isak tangis yang sangat keras. Seusai sholat didatangi sumber suaranya, ternyata itu berasal dari Ali bin Fudail bin Iyad yang dijumpai sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan qadarullah dia meninggal dunia karena tangis kesedihan yang sangat mendalam ketika mendengar ayat ini. Dan anaknya ini, yang lembut hatinya ini, disebut dengan qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Ini buah dari doa seorang ayah, Fudail bin Iyad, yang pasrah berdoa menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terhadap ayah dan anaknya ini, Fudail dan Ali, Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma ra'aitu ahadan akhwafu minallah minal Fudail wa banihi." Tidaklah aku melihat seorang pun yang paling takut kepada Allah melebihi Fudail dan anaknya ini. Ya Allah ya Rabb. Padahal Fudail mantan penyamun, mantan perampok yang ditakuti. Tapi hidayah menyapa, perbaiki hari-hari yang tersisa, dan jangan lupa doa sama Allah. Allah yang nanti akan dengar doa kita. Allah yang akan respon doa kita. Allah yang akan kabulkan doa-doa kita. Allah tahu nggak doa kita? Pasti tahu doa-doa kita. Jangankan doa kita. Daun-daun yang jatuh berguguran saja Allah mengetahui. Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidaklah daun itu jatuh berguguran melainkan Allah mengetahuinya. Daun yang jatuh saja Allah tahu. Apalagi doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba yang tulus meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalau anak sudah dewasa, kita kejar hutang pengasuhan itu dan kita pasrahkan, kita berdoa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dari pertanyaannya yang sudah cukup
Nampaknya cukup jelas ya, Ibu Puji tadi ya, Ibu Puji Astuti yang baru saja menyampaikan pertanyaannya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kembali. Ayah Bunda silahkan. Apakah ada yang mau menyampaikan secara langsung? Atau kita lanjut di chatbox aja nih? Baik, kayaknya nih Ayah Bunda lebih asik di chatbox ya, menyampaikan pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Erlan. Selanjutnya dari Pak Asep. Nah, kedekatan, sentuhan, pelukan, bagaimana menyesuaikannya dengan masa kedewasaan anak-anak? Karena kadang anak usia mungkin kelas 3 atau 4 saja sudah risih kalau kita peluk, apalagi di depan teman atau ustadznya. Nah, ini bagaimana menyesuaikan, mengadaptasikannya dengan usia dan tingkat kedewasaan anak. Silakan Kak Erlan. Ya, ada banyak variabel yang harus dibahas ya terkait hal ini ya. Yang pertama, kita harus menilik terlebih dahulu bagaimana kita membiasakan anak-anak kita. Kan gitu ya. Yang pertama, kita teringat dengan ungkapan al-waladu ala ma kana awwadahu alal aba. Gitu ya. Jadi anak itu adalah seseorang yang dibiasakan oleh orang tuanya gitu. Nah, bisa jadi ketika orang tua sudah membiasakan sedari kecil untuk memberikan ciuman, memberikan pelukan, memberikan dekapan, kan gitu ya, menunjukkan ekspresi sayang, maka ketika anak itu sudah mulai besar, dia tidak lagi sungkan, ya, tidak lagi sungkan. Bisa jadi anak itu, apalagi masih usia kelas 3, kelas 4 ya, masih bisa sebenarnya dipeluk, ya, dicium, kan gitu ya. Jadi beberapa variabel. Ini jawaban variabel pertama, terkait apakah kita sudah membiasakan atau belum. Atau yang kedua, ini memang normal terjadi pada dunia anak-anak. Bisa jadi juga demikian, karena memang lingkungannya nggak ada yang semisal itu. Tapi kalau lingkungannya ternyata membentuk respon-respon yang demikian, kan gitu ya, dia sering melihat anak-anaknya dipeluk oleh orang tuanya di sekolah, ya, anak kelas 3, anak kelas 2, dicium oleh ibunya, dipeluk oleh ibunya, maka ketika lingkungan ini seragam dilihat oleh anak, maka anak pun akan merasa terbiasa dengan hal tersebut dan tidak risih, tidak sungkan ya. Karena anak-anak itu kan they learn what they see, they act what they get. Jadi mereka belajar dari apa yang mereka lihat dan mereka berbuat dari apa yang mereka dapat. Itu juga akan mempengaruhi respon mereka ya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan itu kan berdampak pada respon mereka terhadap lingkungan. Kalau lingkungannya ternyata seragam seperti itu, maka insya Allah anak nggak akan masalah. Tapi memang tidak kita mungkiri, anak-anak makin bertambah besar, gitu kan ya. Anak-anak makin bertambah besar, tentu akan mulai menjaga jarak dengan orang tuanya gitu ya, dalam tanda kutip nih ya. Yang dulunya kalau dicium dulu biasa-biasa aja, sekarang kalau di depan anak, ini di depan anak-anak yang lain, kemudian merasa risih gitu ya, takut diceng-cengin, takut dibully sama teman-temannya, ini bisa saja terjadi dan kita maklumi kan gitu. Jadi variabel-variabel tinjauannya ada banyak nih gitu. Kalau memang ini adalah tinjauan yang ketiga, berarti ini adalah hal yang normal, nggak ada masalah. Kalau memang kita pengen perjuangkan value ini, ya berarti kita harus yang sounding ke anak. Jangan malu, nak. Kalau dicium sama orang tua, dipeluk sama orang tua, misalnya anaknya kelas 3 ya, jangan malu, nak, harus semangat gitu ya. Ini ayah nunjukin ayah sayang. Adik juga nggak boleh malu, ya gitu. Kita sampaikan kisah-kisah para ulama yang berbakti pada orang tua, kan gitu ya. Kadang ada anak-anak yang malu ya kalau berbakti pada orang tua tuh kan ya. Kita kasih kisah-kisahnya Haywah bin Shureh misalnya. Dia disuruh ngasih makan ayam loh. Padahal lagi mau ngisi pengajian. Sebagian orang kan malu ya kalau disuruh-suruh sama orang tua ya. Ini nggak boleh malu nak kalau disuruh orang tua gitu ya. Nah makanya kita sounding dengan kisah-kisah semisal ini kan gitu. Tapi kalau memang lingkungan tidak mendukung, ya udah nggak usah kita paksakan juga. Berarti nanti cium dan peluknya di rumah aja kan gitu ya. Kalau kita cium dan perlakukan anak ternyata teman-temannya jadi malah meruntuhkan mentalnya gitu kan ya, bilangin dia dengan yang enggak ya, dapat paparan-paparan yang buruk, ya udah kita praktekannya berarti di rumah aja, nggak dilihat oleh teman-temannya dan sebagainya. Jadi
Untuk menjawab ini gambarannya dan variabelnya ada banyak ya, jadi nggak bisa menjawab secara utuh sesuai dengan apa yang diharapkan penanya, tapi kurang lebih hal-hal ini bisa menjadi pijakan dan pegangan buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Kak Erlan. Nah, ini kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi sebelum sesi ini berakhir. Nah, ini kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Ligina Rahma. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Kak Erlan dan tim. Izin bertanya, Kak Erlan, saya mempunyai anak 2 tahun yang terkadang emosinya sampai memukul orang lain. Mohon tips dan solusinya, Kak Erlan. Silakan, Kak Erlan. Iya, untuk anak-anak usia 2 tahun itu kan kognisinya belum matang ya. Dia juga belum bisa mengontrol emosinya dengan baik, dengan sempurna, kan gitu ya. Sehingga ketika dia memukul itu mungkin adalah sebuah tindakan yang dia lakukan, yang dimana dia sedang melakukan pengujian dan ingin melihat bagaimanakah respon lingkungan. Jadi jangan panik, tinggal kita berikan contoh yang baik. Ketika anak mukul, diambil lagi tangannya, jangan nggak dipukul ya, dilus-elus, gini nih caranya, nih gini. Jadi anak ditunjukkan hal yang lebih konkret gitu ya, ditunjukkan dengan hal yang lebih konkret. Bagaimana seharusnya tangan ini digunakan. Oh bukan mukul tapi dibelai gini. Ya karena kadang anak-anak di usia seperti itu memang belum bisa mengontrol dirinya secara maksimal. Maklum ya, mereka sedang banyak belajar, motoriknya juga sedang butuh penyesuaian dan sebagainya, sensoriknya juga demikian, dan perlu distimulus yang banyak untuk anak-anak kita di usia tersebut ya. Ala kulli hal itu sebuah hal yang wajar, normal, tinggal kita yang sering-sering mengingatkan, konsisten untuk membimbing dan mengarahkan anak dan diberikan contoh yang konkret. Tiap anak habis mukul kita misalnya, sebenarnya dia tuh pengen ngebelai ya. Kita juga punya anak ya, karena juga punya anak masih 2 tahun, kadang-kadang ya gini, kok gitu. Kaget juga nih sebagai orang tua ya, tapi nggak apa-apa. Itu upaya dia untuk menguji bagaimana respon lingkungan, kita ingatkan. Gini caranya ngebelai. Gitu. Tangannya dipegangin, terus disentuhin. Biar dia tahu caranya membelai gimana dan bukan memukul. Gitu. Jadi insya Allah nggak masalah Bu, konsisten aja mengingatkan. Baik. Bisa khair, Kak Erlan. Nampaknya ini ada yang mau bertanya langsung ya, Bu Ani Dwi. Apakah akan bertanya langsung atau kepencet raise hand? Ibu Ani Dwi. Silakan Bu Ani. Bentar. Ya. Silakan Bu Ani. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya ini. Di awal tadi saya mendengarkan tentang kedekatan orang tua kepada anak. Salah satu yang pertama adalah respon. Respon itu kepada anak baik secara emosi, sedih maupun senang ya, Ustaz ya, Kak Erlan ya. Ada saya dalam keadaan ini, Ustaz. Apa semua perilaku anak atau itu perlu kita respon dengan cepat, atau ada hal-hal yang tidak perlu kita respon atau kita tidak pedulikan apakah itu. Nah, saya dalam satu keadaan terkadang saya merasa sebagai orang tua serba salah, Erlan ya. Entah itu memberikan respon, terkadang respon itu ternyata tidak diharapkan oleh anak gitu, respon kita. Nah, atau kadang kita sebagai orang tua justru merasa khawatir. Mengapa demikian? Karena apa yang kita berikan, respon kita baik secara untuk menenangkan, tidak direspon balik oleh anak dengan positif. Nah, begitu Ustaz. Atau Kak Erlan bisa berikan solusi atau hal apa saja yang kita sebagai orang tua supaya tidak merasa serba salah ataupun khawatir dengan respon-respon yang kita berikan kepada anak, entah itu
imbal baliknya dari anak itu bagaimana? Itu saja, Ustaz. Terima kasih, Kak Erlan. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tafadhol Kak Erlan. Jazakallahu khair Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Semoga Allah senantiasa membimbing kami dan juga Bu Ani untuk mendidik anak-anak kita ya. Baik. Ini bagaimana responnya menghadapi anak, misalnya anak lagi sedih gitu ya, anak lagi tantrum, ini kapan sih kita mendiamkan, kapan sih kita kemudian responsif. Silahkan Mas Azhar untuk dijawab. Oh bukan ya? Kok kayaknya jadi moderator ini jadi. Baik, ya. Yang pertama Bu Ani harus dirinci dulu anaknya usia berapa. Kalau bayi, para pakar menyebutkan bahwa kalau bayi di bawah 18 bulan, respon kita harus cepat. Kalau anak nangis harus segera ditangani, ya, karena nangis itu adalah satu-satunya bahasa anak bayi, ya. Entah dia lapar, entah dia popoknya penuh, entah dia kepanasan dan lain sebagainya. Jadi kalau bayi nangis, ini responnya harus cepat. Kalau bayi 18 bulan ke bawah. Tapi kalau anak-anak mulai besar gitu kan ya, mereka biasanya memakai jurus andalan ini ya, dengan menangis, dengan tantrum, ngambek dan lain sebagainya untuk memenuhi apa yang mereka minta kepada kita. Nah, menghadapi anak-anak yang menangis seperti ini, ya harus dirinci dulu. Yang mereka minta itu apa? Kalau itu adalah hal-hal yang buruk, ya, yang bermudarat buat mereka, maka tidak selalu memenuhi keinginan anak, kemudian kita tidak respon, tidak memperdulikan dan mendiamkan anak, ini adalah sebuah hal yang tepat dilakukan. Biarkan mereka menangis, biarkan mereka berdamai dengan tangisannya, biarkan mereka luapkan emosinya, gitu kan ya. Biarkan mereka belajar dan tahu bahwa tidak semua keinginan itu bisa dikabulkan. Apalagi itu berbahaya dan berdampak buruk buat anak. Nah, kalau untuk hal-hal yang semisal ini, nggak apa-apa Bu, didiamkan, nggak usah direspon. Nah, tapi kalau ini adalah hal-hal yang baik, misalnya dia ngambek kepada hal-hal yang dia harapkan, dan itu sebenarnya masih bisa kita tolerir untuk kita berikan. Dia tantrum nih, dia nangis. Nah, menghadapi anak yang seperti ini gimana? Ada 3 teknik setidaknya. Yang pertama teknik move toward, yang kedua teknik move away, yang ketiga teknik pengalihan. Menghadapi anak yang nangis di usia 2 tahun ke atas, 3 tahun ke atas, 4 tahun ke atas, ini kan fase-fase tantrum ya. Nah, maka yang pertama pakai teknik move toward. Jadi kita langsung memberi respon nih Bu. Jadi kalau anak nangis langsung, kenapa nangis? Oh, mau cilok, misalnya gitu ya. Nah, jadi ini namanya teknik move toward. Jadi kita langsung respon. Atau yang kedua, teknik move away. Jadi anak nangis, kita biarkan sejenak anak nangis. Biarin, nggak apa-apa. Biar dia ekspresikan rasa sedihnya, kita terima, kita validasi, kita maklumi perasaannya. Setelah ia tenang, selesai nangisnya, baru kemudian kita datangi, kita tanya, kenapa nangis? Beda ya dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi langsung respon, kalau yang kedua biarkan dia nangis dulu, lalu kemudian kita respon. Atau yang ketiga, teknik pengalihan. Jadi kita alihkan kesedihan anak dengan mengajak mereka bermain, ya, lihat langit, berkendara bersama misalnya ya, dan lain hal sebagainya. Tapi kalau memang kita nggak bisa penuhi keinginan anak, ya udah ditolak juga nggak apa-apa kok. Walaupun itu adalah hal yang baik, misalnya gitu. Nah, Nabi SAW pernah menolak keinginan Fatimah. Nah, Nabi jelaskan alasannya apa gitu. Jadi ceritanya Fatimah itu minta kepada Nabi supaya dicarikan pembantu. Karena Fatimah itu sudah jadi istrinya Ali ya, dan mengurus urusan rumah tangga itu sangat repot sekali gitu. Fatimah minta pembantu tapi Nabi tolak. Tapi Nabi berikan solusi. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, ala adulukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian berdua aku beritahu ada yang lebih baik daripada seorang pembantu? Yaitu kalau mau tidur zikir, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Jadi ditolak aja. Kalau anak mau sesuatu, Umi nggak ngebolehin. Tapi kalau mau itu boleh. Nah, kita boleh nolak dengan memberikan referensi alternatif pilihan. Atau kita juga boleh nolak, tapi dengan disebutkan alasannya Bu ya.
biar anak terpuaskan logikanya. Umi nggak bolehin ini nak, karena ini berbahaya buat kamu. Umi nggak bolehin ini nak, karena ini berdampak buruk buat kamu. Jadi biar anak juga tahu kenapa kita menolak. Jadi anak terpuaskan akalnya, sehingga dia bisa menerima apa yang menjadi sebab tindakan kita tersebut tidak mengiyakan permintaan dia. Nah, jadi ini macam-macam kasusnya, Bu. Macam-macam penanganannya. Jadi ada yang memang langsung direspon, ada yang mungkin dibiarkan, ada yang mungkin ditunda sejenak responnya. Jadi tergantung dengan yang dia minta itu apa, yang membuat dia sedih itu apa, dia usianya berapa, dan sebagainya. Begitu ya, Bu ya. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Tuhan. Oke, sama-sama, Bu. Mungkin ini terakhir, Mas Azhar ya. Iya, nampaknya memang cukup banyak ya sekelumit terkait parenting ini, namun nampaknya waktu yang akhirnya membatasi kita juga. Di Sangatta atau waktu Indonesia Tengah ini sudah mendekati atau sudah memasuki waktu zuhur. Nah, sayang sekali nih kita sudah berada di penghujung acara, namun kami berharap mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Kak Erlan dari tadi ya, dari awal bagaimana memberikan 4 tips membangun kedekatan melalui komunikasi efektif ya, mengekspresikan rasa cinta, berlemah lembut, menunjukkan perhatian, dan terakhir memberikan apresiasi kepada anak. Ini semua bisa kita pahami dan kemudian kita praktekkan di lingkungan, minimal lingkungan keluarga kita masing-masing. Untuk itu, sebagai ujung acara, kami mengucapkan sekali lagi kepada Kak Erlan, jazakallah khair Kak Erlan atas waktunya dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar, para jamaah, Majelis Taklim Az-Zahra, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian yang telah menyisihkan waktunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu, menyelami samudra tantangan ya dalam mendidik anak-anak kita. Dan demikianlah akhir dari acara kita. Sebelum kita akhiri, marilah kita mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayah Bunda. Kasih kayak waktunya.